seringkali mengalami beban kerja yang tinggi dan banyaknya jumlah pasien. Terkadang, di berbagai rumah sakit, jumlah pasien bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan jumlah perawat, sehingga membuat perawat harus bekerja lebih maksimal untuk memberikan asuhan keperawatannya kepada pasien. Oleh karena itu, seringkali asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat itu tidak efektif karena beban kerja yang tinggi. Bisa menyebabkan emosional pada sang perawat, bisa membuat keluhan fisik pada seorang perawat, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan seringkali tidak efektif. Kemudian, beban kerja yang berlebihan juga merupakan faktor turunnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi tenaga kesehatan yang sering mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental, sehingga hal ini dapat memungkinkan terjadinya kesalahan saat pengambilan keputusan ataupun saat dokumentasi. Pada dokumentasi keperawatan harus disusun dengan jelas dan akurat sehingga hasil dokumentasi dapat digunakan sebagai informasi yang berguna. Di zaman sekarang sudah banyak instalasi kesehatan yang menggunakan rekam medis elektronik atau disingkat dengan FME. Terdapat hubungan antara beban kerja dengan RME, di mana dengan meningkatnya beban kerja seorang perawat, maka keakuratan dari hasil dokumentasi asuhan keperawatan berbasis RME juga akan menurun. Nah, selanjutnya, teknologi dapat membantu memantau dan mengurangi beban kerja melalui sistem digital. Kenapa demikian? Karena dengan adanya teknologi, perawat terbantu untuk menghemat waktu melakukan dokumentasi. Serta dengan adanya teknologi, perawat dapat melakukan pengecekan secara sistematis dan otomatis. Beban kerja yang tinggi tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan, tapi juga menimbulkan sejumlah dampak serius bagi para perawat. Nah, salah satunya ialah burnout. Burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, mental, dan juga emosional akibat tingginya beban kerja perawat, yang mengakibatkan perawat kurang fokus, kehilangan motivasi, turunnya empati, serta menurunnya kualitas asuhan dan juga dokumentasi. Akibatnya, risiko kesalahan kerja itu menjadi meningkat dan kepuasan kerja pun menjadi menurun. Dampak yang kedua adalah kelelahan fisik. Mengapa? Perawat itu sering melakukan aktivitas atau pekerjaan fisik yang berulang seperti mengangkat pasien, berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, dan lain-lain. Apalagi jika pasien di rumah sakit itu terlalu banyak, sehingga itu akan membuat kelelahannya semakin meningkat. Akibatnya, perawat itu akan mengalami sakit. Nah, dampak selanjutnya itu bisa kesalahan dalam administratif. Nah, kesalahan dalam administratif ini suatu bentuk kesalahan ketika perawat merasa kondisi perawat terbeban tinggi. Nah, contohnya itu bisa dalam pendokumentasian, salah dalam pencatatan, dan juga bisa salah dalam menginput data pasien. Nah, kondisi ini bisa berpotensi dalam keselamatan pasien. Dampak selanjutnya adalah koordinasi tim menjadi kurang efektif, di mana pembagian tugas antar sesama perawat menjadi tidak seimbang karena tidak adanya sistem monitoring beban kerja yang real time. Hal ini membuat pimpinan ruangan menjadi sulit mengetahui siapa yang sedang menangani banyak pasien dan siapa yang masih memiliki kapasitas. Akibatnya, terjadi miskomunikasi antar shift, tumpang tindih pekerjaan, serta keterlambatan dalam menentukan prioritas tindakan, sehingga pelayanan keperawatan menjadi kurang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam beban kerja. Yang pertama adalah penjadwalan staf. Sistem digital di rumah sakit membantu membuat jadwal tenaga kerja kesehatan secara otomatis. Manfaatnya, yang pertama, untuk mengurangi kesalahan penjadwalan ataupun double shift. Yang kedua, memudahkan pembagian jadwal sesuai kebutuhan unit. Yang ketiga, staf bisa melihat jadwal dengan secara jelas ataupun secara real. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu menyusun jadwal secara manual. Pada era persaingan global seperti saat ini, rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal. Sejalan dengan perkembangan tersebut dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, masyarakat ini menjadi lebih kritis serta memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap pelayanan di rumah sakit. Untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, rumah sakit perlu menerapkan berbagai teknologi. Salah satu metode yang digunakan adalah SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, berupa penggunaan RME, yaitu rekam medis elektronik. Jadi, kemudian yang ketiga, itu ada monitoring jumlah pasien per perawat. Dengan adanya sistem digital, jumlah pasien yang ditangani setiap perawat bisa langsung terlihat secara otomatis. Ini membantu rumah sakit memastikan bahwa pembagian beban kerja yang tetap seimbang. Kalau ada perawat yang kebagian terlalu banyak pasien, sistem bisa memberikan gambaran lebih awal, sehingga penyesuaian bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian, yang keempat, koordinasi tim teknologi membuat koordinasi antar anggota tim kesehatan jauh lebih efektif. Informasi pasien mulai dari kondisi baru, tindakan yang sudah dilakukan, sampai rencana perawat bisa diakses dalam satu sistem yang sama. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih jelas dan tidak ada informasi yang hilang di tengah jalan. Koordinasi yang lebih cepat ini juga berpengaruh besar saat situasi darurat karena seluruh tim bisa langsung melihat update terbaru dan bergerak dengan langkah yang sama.
Oke, kita akan masuk ke pengelolaan beban kerja. Yang pertama, kita dapat mengatur penjadwalan yang lebih seimbang untuk membantu mencegah kelelahan pada perawat dan juga meningkatkan performa kerja mereka. Jadi, penjadwalan yang lebih seimbang ini merupakan salah satu kunci untuk mencegah kelelahan pada perawat. Dengan jadwal yang lebih teratur dan juga tidak berlebihan, perawat dapat mempertahankan stamina mereka sehingga mereka dapat memberikan performa yang lebih optimal. Nah, ketika perawat tidak kelelahan, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan juga aman. Selanjutnya, supervisi dan monitoring rutin untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang diberikan kepada setiap stafnya itu sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, kita bisa melihat apakah ada staf yang kelelahan atau yang justru kurang dimanfaatkan kemampuannya. Monitoring ini juga membantu memastikan bahwa setiap tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kapasitas sehingga beban kerja tetap seimbang dan pelayanan tetap aman. Jadi intinya, monitoring ini membantu menjaga mutu kerja, keamanan, dan memastikan bahwa setiap staf mendapatkan pekerjaan dan tugas sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Pengelolaan beban kerja yang efektif dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi rutin kepada pekerja dan memastikan distribusi tugas itu secara adil dan merata sehingga tidak ada perawat tertentu memiliki beban kerja yang berlebihan. Dari hasil evaluasi ini juga bisa menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan mutu pelayanan di suatu instansi seperti rumah sakit dengan menggunakan teknologi yang memadai sehingga bisa mengurangi beban kerja perawat. Pelatihan untuk perawat agar dapat menggunakan SIM RS dan RMS secara optimal. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar perawat sudah mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan SIM RS dan RME, ada sebagian kecil perawat yang belum mendapatkan pelatihan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan RMS, RME, dan SIM RS itu belum diterima secara merata oleh seluruh staf rumah sakit. Padahal pelatihan ini dapat mengalter persepsi para staf bahwa menggunakan RME atau SIM RS itu tidak sulit dan lebih banyak manfaatnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu sistem monitoring digital ini sangat membantu kerja si perawat. Kenapa? Karena sistem digital ini sangat membantu si perawat ini lebih gampang ngatur waktu dan ngisi laporannya juga lebih akurat dan si pasien juga lebih aman karena datanya juga lebih jelas dan terpantau. Nah, kalau misalnya teknologinya digunakan dengan cara yang benar, cara pengelolaan juga benar, maka kerja perawatnya itu lebih cepat siap dan rapi dan juga profesional, nggak kebuang-buang waktunya dan juga kerjanya itu lebih maksimal dan ringan.